Bertambah cucu laki-laki. Bab 98. Rena menggendong bayi menuju kakek yang sedang duduk di sofa. Bayinya sedang tertidur pulas, dengan kulit wajah yang masih muda, hidung yang mancung, mulut mungilnya yang merah muda. Terlihat sangat lucu. Ini adalah kakek Rehan. Bawahannya memperkenalkan kepada Rena. Senang sekali bisa menemui kakek Rehan. Rena merasa terbebani, mengangkat kepalanya sambil melihat kakek Rehan yang sedang tersenyum. Di dalam hatinya dia merasa aneh. Seorang kakek yang sangat ramah, mengapa bisa membuat orang merasa segan dan tertekan? Cepat bawa kemari, aku mau lihat bayi itu. Kakek yang sudah lama mendambakan kehadiran seorang cucu. Begitu melihat anak kecil ini, matanya langsung tidak bisa berpaling. Bawahannya menggendong bayi dari tangan Rena dan menghampiri kakek Rehan. Terpancar raut wajah bahagia di wajah tua kakek Rehan. Tertawa sampai matanya pun tidak terlihat lagi, dan dia segera menggendong cucu kesayangannya. Saat digendong kakek Rehan, mata bayi itu tiba-tiba terbuka, hitam dan terang sekali, melihat kakeknya tanpa berkedip. Wah, cucu yang baik, tahu banget lagi digendong kakek ya. Kakek Rehan sangat suka sekali dengan bayinya. Pertama kali melihatnya, dia sudah yakin anak ini adalah milik keluarga Rehan. Sudah memimpin begitu lama, tentu saja insting dan cara mengambil keputusannya sudah terlatih dengan baik. Setelah mendengar perkataan kakek Rehan, hati Rena baru merasa tenang, seperti sudah terlepas dari batu yang menimpanya. Pertama dia khawatir kakek Rehan tidak mau mengakui anak ini. Akhirnya sekarang dia sudah bisa lebih tenang. Sepertinya sebentar lagi dia akan menerima uang yang sangat banyak. Sambil bermain dengan bayi mungil ini, kakek Rehan baru menyempatkan diri untuk melihat Rena yang sedang duduk di sofa. Rena memang cantik, tapi kelihatannya sikapnya kurang baik. Perempuan seperti ini bukanlah cucu menantu impian yang diharapkan kakek Rehan. Sekilas kakek Rehan bisa menilai seseorang dari penampilannya. Melihat tubuh langsing Rena sama sekali tidak seperti orang yang baru melahirkan anak. Kakek Rehan mulai meragukan Rena. Siapa namamu? Bagaimana kamu bisa mengenal Rehan? Apakah ini benar adalah bayi kamu dan Rehan? Sekilas kakek Rehan terlihat sangat baik, tapi sekali dia serius membuat orang mulai menjadi segan. Iya, nama aku Rena. Anak ini adalah darah dagingku dan Rehan. Ini sebenarnya adalah kesalahpahaman. Aku dan Rehan setahun lalu di suatu malam, kami mabuk dan melihat kakek Rehan sedang melotot kepadanya, membuat Rena ketakutan melanjutkan ceritanya. Satu malam saja sudah punya anak. Sudah berapa besar anak ini? Apakah Rehan tahu dengan kejadian ini? Pandangan mata kakek Rehan semakin tajam. Dia merasa telah dibohongi perempuan ini. Sambil memutar bola matanya, Rena mulai berbohong. Bayi ini sudah berumur 2 bulan lebih, dan Rehan masih belum tahu. Melihat ekspresi wajah kakek Rehan yang dingin, Rena semakin ingin meyakinkan kakek Rehan. Tapi anak ini benar adalah keturunan keluarga Rehan. Kalau tidak percaya, boleh dicoba tes DNA. Dengan menatap Rena dengan pandangan yang tajam, kakek Rehan ingin melihat apakah Rena sedang membohongi dirinya. Rena terus menganggukkan kepalanya. Dia mulai takut rencananya akan gagal. Kalau keluarga Rehan tidak mau mengakui anak ini, rencananya akan berantakan semua. Paman Li, panggil dokter kemari.
terdengar kakek memerintahkan bawahannya. Mendengar perkataan kakek Rehan ini, Rena mulai merasa tenang. Rena sekarang sudah bisa tersenyum bangga. Sambil melihat Rena, kakek Rehan dengan suara tegasnya berkata, "Nona Rena, sementara tinggalkan anak ini di sini. Aku akan transfer uang 100 juta dolar ke rekening kamu. Setelah tes DNA keluar, uang ini akan otomatis masuk ke rekening kamu. Sesuai perjanjian, memberi kamu uang tidak masalah, tapi jangan harap bisa masuk ke keluarga Rehan." 100 juta dolar. Mata Rena melotot serasa sedang bermimpi dan tidak yakin. Senang sampai membungkukkan badan. "Terima kasih Tuan, terima kasih Tuan." Rena yang gila uang dari awal sudah terlihat di mata kakek Rehan. Hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Perempuan seperti ini tidak pantas menjadi bagian dari keluarga Rehan. Tapi sambil melihat bayi mungil ini, senyuman manja timbul di wajahnya. Bayi ini benar-benar lucu, sangatlah mirip dengan Rehan. Bagus sekali, dia akhirnya memiliki seorang cucu. Kakek Rehan sangat sayang dan tidak mau melepaskan bayi itu dari gendongannya. Sebuah apartemen yang tidak terlalu populer di Chicago, terbaring Yuki yang sedang melamuni anaknya. Air mata sudah hampir kering, sedih dan sudah tidak berdaya lagi. Sepasang tangan pucat terus mengelus perutnya. "Sayang, mengapa harus meninggalkan ibu? Ibu bahkan masih belum sempat melihatmu. Putriku yang baik, bagaimana rupa kamu? Apakah wajahmu mirip ibu?" Agus pun datang dengan membawa semangkuk sup ayam. "Yuki, bangun dan minum sup ini. Badan kamu sangat lemah. Harus banyak makan makanan bergizi." Dengan pelannya Yuki menjawab, "Aku tidak nafsu makan." Tanpa melihat Agus kembali. Baru beberapa hari saja, Yuki sudah turun belasan kilo. Berat badan sudah melampaui batas normal sebelum melahirkan. Turun dengan sangat drastis. Dia yang sedang terbaring lemas di tempat tidur, kurus tipis bagaikan kertas, benar-benar membuat orang merasa cemas. "Tuan muda, selamat, selamat." Sesampainya Rehan di rumah, para pelayan mulai mengucapkan selamat. "Selamat?" Sambil mengerutkan alis dan merasa aneh. Hari ini dia baru saja dapat laporan dari kota C. Keberadaan Yuki masih belum diketahui. Termasuk perempuan yang menjual cincinnya kepada Betty juga sudah menghilang dan belum bisa ditemukan. Sama sekali tidak terlacak. Hatinya sangat sedih dan tertekan. "Tuan muda, Tuan sudah punya putra. Tadi pagi ada seorang perempuan dan membawa bayi itu ke sini dan mengatakan itu adalah anak Tuan muda. Kakek sudah mengutus orang untuk melakukan tes DNA. Apakah bayi itu adalah benar-benar milik Tuan muda?" Pelayan mengatakan kabar gembira ini kepada tuan mudanya. "Putra." Rehan kebingungan dan penasaran, mengikuti pelayan menuju ruangan. Terlihat kakek dan pengasuhnya sedang bermain dengan bayi. Begitu melihat Rehan pulang, kakek Rehan melambaikan tangan kepada Rehan dengan senang. "Rehan, cucuku sangat lucu. Anak kamu, dia benar-benar membuatku senang dan bahagia sekali." Rehan mendekat, melihat anak yang tiba-tiba muncul di keluarganya. Sepasang bola mata besar yang hitam dan terang dan sedikit kebiruan. Terlihat sangat indah dan jernih. Ditutupi bulu mata yang mungil dan indah.
hidung yang mancung, bibir merah muda, melihatnya dengan penasaran. Hati Rehan tiba-tiba melembut. Sesekali memainkan bibir mungilnya. Bayi ini membuat dia tersenyum bahagia. Dia akhirnya berhasil menyentuh hati Rehan. Sekejap saja dia langsung menyukai bayi ini. Ini adalah anaknya. Suara hati dan kontak batin mengatakan dan meyakinkan kalau ini benar-benar adalah darah dagingnya. Kakeknya mulai cemburu dan berkata padanya, "Wah, anak kecil." Setelah melihat ayah langsung senang dan bahagia. Tadi digendong kakek, mengapa tidak senyum sedikit pun? Dia menggunakan tangan mengelus lembut wajah bayi itu. Cara dia memanjakan cucunya semakin membuat orang tidak tahan melihatnya. Dengan hati-hati, Rehan mulai menggendong anaknya dan melihat lebih teliti lagi. Semakin dilihat, semakin suka. Sambil tersenyum, kakek Rehan berbicara. "Kelihatannya mirip sekali saat kamu masih kecil. Benar-benar mirip." Rehan sendiri juga merasa kalau bayi ini tidak asing baginya. Tapi semakin dilihat, semakin merasa bayi ini sedikit mirip dengan Yuki. Bibir yang bergelombang, mata tersenyum bagaikan rembulan, dan sama sipitnya. Mirip sekali dengan Yuki. Rehan mentertawakan dirinya yang konyol. "Rehan, apakah kamu sudah gila? Yuki sangat membencimu. Lagi pula, bayi yang ada dalam kandungannya bukan anakmu. Itu adalah anak kakak kelas yang bernama..." Dengan penuh kasih sayang, menggendong bayinya, menempelkan wajah mungil ke wajahnya. Rehan merasa dirinya sangat menyukai bayi ini. Pandangan pertama saja sudah membuatnya sangat suka. "Rehan, beri nama buat anakmu," kakek Rehan meminta sambil menciumi pipi si kecil. Rehan berpikir sejenak. "Ken, panggil saja dia Ken." "Ken?" Sambil berpikir, kakek Rehan menggelengkan kepala. Nama ini tidak bagus, tidak cukup berwibawa. Sambil melihat kakek Rehan, Rehan pun berusaha meyakinkan dia. "Panggil saja dia Ken." Mereka berdebat sebentar. Sudahlah, melihat dia yang sangat lucu dan patuh seperti itu, panggil saja dia Ken. "Ken kecil, anak baik, cepat tumbuh besar. Kalau sudah besar, kakek mau bawa kamu keliling dunia." Sang kakek mulai bermain dengan cucunya. Tiba-tiba muncul perasaan sedih. "Loh, cucu yang pintar, kalau kamu besar, kakek sudah tua. Kakek takut tidak bisa melihatmu tumbuh besar." Suasana tiba-tiba menjadi sedih. Rehan mendekat dan memandang kakeknya. Dia juga merasa sedikit sedih. Kakek benar-benar sudah tua. Rambut sudah penuh dengan uban. "Rehan, sebenarnya kamu main-main sampai kapan? Kapan baru mau menikah?" Nada suara kakek Rehan membesar. Cucu satu ini benar-benar terlalu santai. Sudah berumur 27 tahun, tapi masih saja belum mau menikah. Dia masih berharap bisa ikut menghadiri pesta pernikahan Rehan. Kakek jangan khawatir," Rehan berkata dengan santai. "Jangan khawatir. Jika tidak khawatir, apakah kamu seumur hidup ini tidak akan menikah?" Kakek Rehan terlihat sangat marah. "Paman Li, bagaimana dengan kabar pencarian istri buat Rehan? Dalam minggu ini harus kasih laporan hasil kepadaku." Melihat kakek Rehan yang terlihat marah dan emosi, Paman Li cepat menjawab. "Aku sudah kasih 1000 lembar foto ke Tuan Muda, tapi tidak ada satupun yang dia suka. Bahkan bertemu pun tidak mau." "Kalau begitu,
Cari 1000 gadis lagi. Cari semua gadis di dunia yang belum pernah menikah. Biarkan dia pilih sendiri. Perintah kakek Rehan dengan suara tegas.